Kualitasasi ini adalah mengembalikan fungsi KUA secara maksimal, vital, jadi yang fungsi sangat maksimal untuk kita berjalan sesuai dengan keinginan dari Pak Menteri Agama di Breakdown sampai ke Bandung, sampai ke Kementerian Agama, ke kabupaten kota, sehingga kemarin masing-masing KUA membuat inovasi. Nah, inovasi. Dan kemarin sudah di macam-macam inovasinya. Ada yang menekankan moderasi beragama. Nah, ada yang menekankan kampung kerukunan. Nah, ada yang lebih menekankan kepada ekonomi umat, penerima manfaat. Ada yang menekankan ke titik kerukunan umat beragama. Jadi ini menjadi ada yang kemarin menangnya kualifikasi di kehebatan penyuluhnya, memberikan penyuluhan secara nasional. Nah, jadi ya, digitalisasi. Nah, ini yang tapi kalau untuk tujuannya itu secara pandangan umum, Mbak, nggak ada ini ya. Kasihan saya jadi terus tujuan. Nah, itu secara umumnya begitu. Nah, jadi tujuannya meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Ini yang organisasi membuat organisasi satu, memberikan kemudahan kepada masyarakat, dua, memberikan kepastian hukum, tiga, memberikan kenyamanan akses layanan masyarakat. Fungsional tingkat ahli media, karena kita ada penyuluh dan pemuluh yang sudah media. Fungsional tingkat ahli media itu ditandatangani oleh JPT Pratama, pejabat penilainya. Kemudian fungsional tingkat ahli muda itu ditandatangani oleh administrator atau JPT Pratama. Nah, administrator ini adalah Pak Kepala. Kecuali kalau ada golongan Bapak Ibu yang melebihi golongan Pak Kepala, makanya ditandatangani oleh JPT Pratamanya. Selanjutnya fungsional tingkat ahli pertama boleh ditandatangani oleh pejabat pengawas, itu adalah Pak Kasih Bimas Islam, atau apabila golongan Bapak Ibu lebih tinggi dari Pak Kasih Bimas, makanya ditandatangani oleh Pak Kepala. Jelas ya, sampai sini untuk penandatanganan. Jadi ke depan kita tidak ada salah paham lagi siapa yang menandatangani SKP-nya. Hari kita bisa dipertemukan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, di penghujung Ramadan ini kita maraton rapat. Ini sudah yang keempat ya. Berarti ya, setiap hari rapat seperti ini, mulai dari jalan madrasah, jalan kasih pejabat, dan ini yang keempat. Hampir setiap pagi kita mulai jam 9, selesai jam setengah 12 biasanya. Nah, ini tidak lain adalah untuk memantapkan kerja kita, Bapak sekalian, sambil mengevaluasi program-program yang sudah kita laksanakan, apa yang belum dilaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, dan bagaimana capaian kita. Dan ini semua harus direkodkan, harus direkam dalam catatan. Dalam catatan itu sebagai penilaian seorang ASN atau P3K dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satu apa yang disampaikan oleh Bu Teu tadi, kita ini sekarang kinerja, ya, adalah kinerja ini bagaimana kita menyusun SKP dari kinerja dari SOP, semuanya saling keterkaitan. Nah, keterkaitan ini tidak bisa kita abaikan. Maka sering saya ingatkan, apapun pengumuman di kantor ini berkaitan dengan pribadi kita dan kepegawaian, Bapak Ibu sekalian harus tanggap, harus cepat tanggap. Enggak ngerti tanya, jangan diam, nanti ketinggalan. Nah, apalagi sekarang pemerintah membuka itu naik pangkatnya 4 kali tahun. Betul ya? 4 kali tahun. Dulu cuma 2 kali tahun. Oktober, Januari, Oktober. Sekarang 4 kali tahun. Saya
dia membuka kesempatan untuk bisa naik pangkat itu tahun itu 4 kali dibuka. Kalau kita sudah cukup dianggap layak untuk dinaikkan pangkat, dinaikkan. Tetapi itu semua harus berbasis kinerja, berbasis SKP. Kalau SKP Bapak Ibu nilainya bagus, iya. Nah, kalau enggak ya stagnan lah, begitu-begitu aja. Jadi semuanya, kalau dulu kan fungsional itu lebih kepada cepat naik pangkat, sekarang tidak. Terus sekalian, ya, dilihat bagaimana kinerja kita. Tetapi Bapak Ibu fungsional itu pangkatnya bisa setinggi-tingginya, tidak mentok dia. Kalau di struktural ini, kalau tidak pejabat, ya tinggian dia itu mentok. Di sarjana S1, mentoklah tinggian dia. Tapi kalau fungsional, atau macam perencana Mariatinya, ini bisa sampai ke 4P dia. Bisa sampai mentok habis, walaupun pendidikannya S1. Kan gitu, itu beda fungsional. Nah, jadi Bapak sekalian adalah fungsional. Nah, kenapa? Ya, saya katakan, kenapa Bapak tidak diberi kewenangan untuk menandatangani SKP atau apa tadi itu SOP ya, SOP penyuluh? Karena Bapak bukan PPK, pejabat pembina kepegawaian. Nah, pejabat pembina kepegawaian itu adalah administrator, bukan fungsional. Nah, dalam hal ini kepala kantor, Kakanwil. Nah, itu dia. Nah, karena Bapak Ibu ini kan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Sama seperti guru. Guru diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Dari fungsional. Tapi keterkaitan kerja itu pasti, ya, pasti seperti antara pengawas dengan kasihnya, pengawas madrasah dengan kasih madrasah. Memang pengawas itu yang menandatangani surat adalah kepala kantor. Menandatangani tentang apapun dengan dia ya, adalah kepala kantor. Nah, sama seperti itu, tapi kaitan kinerja itu tetap satu kesatuan. Seperti apa yang dikerjakan, ya, dikerjakan oleh KUA itu ada perkitnya, perjanjian kinerja Kasbimas dengan saya. Turunannya kepada KUA sampai kepada penyuluh. Penyerahan hilal dari UPZ Kemenak Batam yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Nah, ini adalah kemarin pegawai pejabat yang sudah membayarkan zakat fitrahnya melalui UPZ Kemenak. Bapak ada arahan mereka? Nggak ada. Berarti yang tidak hadir kita anggap tak mau ya? Karena kasih duit aja susah. Semua. Tapi kan ada bisa inilah, ada Gauri. Suka ya? Sopani, mana Sopani? Ada yang mau saya kawarin Sofi? Mas Nurdin cepat maju.
Wakil penyuluh nih Rahman. Penyuluh. Bang Supri, wakili. Habis itu bagi-bagi ya, jangan lupa. Cepat Pak, iya. Nanti gugur lagi. Adalah. Pantun dulu. Dah, baik. Tinggal menyerahkan aja. Habis Pak Kasim, masih ada? Habis, terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah membayarkan